Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa dahsyat, haleluya. Pagi hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan, meninggikan namanya. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat perbuatan-Mu yang dahsyat dalam setiap hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami ada semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami membawa setiap persembahan kami, syukur kami kepadamu Tuhan. Buat perbuatan-Mu yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Buat kebaikan demi kebaikan-Mu ya Bapa, yang kami boleh rasakan sampai pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan kami meninggikan, mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja, yang layak untuk ditinggikan, yang layak untuk terima setiap persembahan kami, penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, setiap jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Kami percaya mereka boleh mengalami Engkau ya Tuhan, mengalami jamahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di tengah kami pagi hari ini, melawat kami, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Haleluya, boleh beri tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Saya undang jemaat Tuhan semua bangkit berdiri. Kita mau tinggikan Dia, agungkan Dia. Haleluya. Kita mau datang ke bait-Nya, amin, dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, membawa syukur kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, dengan hati bersuka. Amin. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak
bahwasanya tuh selamanya. One more katakan, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kejadian kami yang dahsyat. Kau Allah yang besar, haleluya. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Katakan haleluya. Haleluya, Kau Allah yang besar. Amin. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Bersama-sama katakan lebih sungguh. Haleluya, Kau Allah yang besar. Amin. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Hanya namamu Tuhan, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Bersorak-sorai paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Haleluya, ya Yesus. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan nama-Mu. Ya Rabba Syakara, Rabba Syandere, Hidara ya Rabba Syai, Hidara ya Rabba Syai. Engkau ditinggikan. Oh, ya Rabba Syakara, Hidara ya Rabba Syandere. Hanya Engkau ditinggikan, hanya Kau Dia.
Sebab Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Kami ini adalah milik-Mu. Kami milik-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bersama dengan umat-Mu datang kepadamu. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Haleluya. Hinaraya Rabbashaka. Hinaraya Rabbashaka. Engkau yang menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Engkau melihat setiap kerinduan kami. Kami mau katakan pagi hari ini, hanya Engkau satu-satunya Allah kami. Hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami. Raya Rabbashek. Haleluya. Raya Rabbashek. Sebab aku ini milik-Mu ya Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu, aku dipertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu Tuhan, amin. Kerjakanlah dalamku. Saya katakan sebab aku ini milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, amin, yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu. Aku pertahankan hidupku, ya kehendak-Mu, kerjakanlah dalamku. Lebih sungguh lagi katakan dengan kesungguhan hati. Aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu Tuhan, amin. Sebab aku di dalam hati-Mu, pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu
Biar pujian ini jadi doa kita pagi hari ini. Tuhan kerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan buat setiap kami. Kami sudah persembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Engkau bebas lakukan apa saja buat hidup kami Tuhan. Karena kami tahu rancangan Tuhan bukan kecelakaan buat setiap kami. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera buat setiap kami. Oleh sebab itu dengan penuh keberanian hari ini, kami mau bilang, kerjakan terus Tuhan kehendak-Mu. Kerjakan terus rancangan-Mu buat hidup setiap kami. Bentuk kami Tuhan, supaya akhirnya kami jadi seperti yang Tuhan mau. Dan hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Lewat kehidupan kami Tuhan, ada banyak mata-mata yang akan dicelikan. Lewat kehidupan kami Tuhan, ada banyak orang-orang yang dipulihkan. Berjumpa dengan Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Sekali lagi Bapa, ini sepenuhnya waktu-Mu buat setiap kami. Kerjakan apa yang menjadi rencana-Mu buat setiap kami. Seperti tanah liat di tangan penjunan, begitulah kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu akan bentuk kami lagi hari ini. Semakin hari, semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami sambut firman yang kekal. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom saudara. Apa kabar? Kayaknya masih biasa ini. Apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Tuhan itu baik, amin. Dalam segala hal Tuhan baik. Berapa banyak yang menikmati kebaikan Tuhan? Amin. Jangan ada dusta di antara kita. Benar Tuhan itu baik. Benar menikmati kebaikan Tuhan. Yuk kita lihat firman Tuhan hari ini. Terima kasih Pak Ishak buat kesempatannya. Merupakan sebuah kehormatan saya bisa sharing lagi hari ini buat saudara. Bukan saya lebih pinter, enggak. Saya mau sharing apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan saya. Dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Judulnya tabah. Kasih tahu sama kanan kirinya, tabah. Tabah ya. Ya, puji Tuhan. Ini ternyata firman Tuhan. Tuhan mau kita tabah. Kenapa sih tabah itu? Oke, kita baca ya. Sama-sama firman Tuhan. Ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebab selama masih diam di dalam, sama-sama deh baca 2, 3. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ayat yang ke-5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ayat yang ke-6 ini tema kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Kata masih jauh dari Tuhan itu, kalimat masih jauh dari Tuhan bukan berarti hubungan kita sama Tuhan jauh. Enggak, ini bicara soal bahwa Tuhan ada di surga, kita masih di bumi ini. Ya, oke, kita lihat firman Tuhan satu demi satu bahwa selama kita masih hidup, ayat yang ke-4 katakan begini, selama kita masih hidup di muka bumi ini, dalam kemah ini katanya, apa yang dimaksud dengan kemah itu? Kemah itu tubuh kita. Jadi ketika Paulus bicara soal kemah, dia sedang bicara tentang tubuh kita. Jadi selama kita masih hidup dalam tubuh ini, kita pasti akan mengeluh oleh beratnya tekanan, tetapi harusnya orang percaya nggak boleh ngeluh dong ya. Amin. Berapa banyak yang mengeluh? Oh, ada banyak hal yang bisa kita keluhkan dalam hidup kita. Waktu sesuatu nggak jalan seperti yang kita harapkan, kita ngeluh. Betul? Betul? Waktu duit makin menipis di dompet, di rekening, kita ngeluh. Waktu makanan nggak enak, kita ngeluh. Waktu macet, kita ngeluh. Nanti mau antrian di lift keluar. Ada orang yang mau masuk lift masih ngobrol lagi depan lift gitu, bukan masuk cepet. Kita ngeluh, ini orang gak tahu diri, bener gitu kan. Ada banyak hal yang bisa bikin kita ngeluh. Bos kita di kantor seringkali bikin kita mengeluh.
Kalau saudara sudah nggak mau mengeluh, kata firman Tuhan ini, saudara harus tinggalkan kemah saudara. Kalau saudara sudah tinggalkan kemah saudara, saudara pasti tidak akan pernah mengeluh. Tetapi selama kita masih tinggal dalam kemah, dalam tubuh ini, kita ada kemungkinan kita akan terus mengeluh. Kenapa? Karena beratnya tekanan dalam kehidupan kita. Kata tekanan dalam bahasa Yunani, tekanan yang berat itu dalam bahasa Yunani dipakai kata bareo. Saudara nanti bisa Google gampang, sekarang belajar Alkitab tuh gampang. Saudara. Dipakai kata bareo. Bareo itu punya pengertian begini, tekanan atau beban yang sangat berat yang membuat orang berpikir mati itu lebih baik. Jadi ketika Alkitab bicara soal tekanan yang berat, itu bareo. Bareo itu gini loh, tekanan yang berat sampai orang berpikir begini, mati aja lebih baik. Berapa banyak di antara kita yang pernah berpikir kayak begitu? Mati aja lebih baik. Nah, kemudian kata firman Tuhan, tekanan itu akan datang membuat kita mengeluh. Mengeluh itu dipakai kata stenaso. Stenaso itu artinya berbicara atau bergumam yang isinya betapa sedihnya, betapa merananya kita yang bisa menimbulkan kemarahan. Gini loh, mengeluh itu adalah sebuah keadaan di mana kita bergumam, di mana kita berkata kepada diri kita sendiri tentang ini, betapa sedihnya, betapa merananya kita, sampai kita berpikir begini, timbul kemarahan dalam hidup kita. Kayaknya nggak bisa begini, kita mau berontak, kita mau lawan. Keadaan ini, itu stenaso. Tekanan bareo tadi bisa membuat kita mengalami stenaso, mengalami kita mengeluh. Berapa banyak di antara kita yang kadang-kadang nggak keluar dengan ucapan, tetapi dalam hati kita. Atau mungkin kita sempat bergumam, aduh berat banget. Mati aja lebih penting, lebih baik kali buat saya. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan, kita bisa mengalami banyaknya tekanan. Kita nggak bisa menghindari kesulitan, kita nggak bisa menghindari tekanan dalam kehidupan kita selama kita tinggal dalam dunia ini. Akan selalu ada tekanan. Dalam pernikahan kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, bahkan dalam pelayanan kita, kita akan masih menghadapi tekanan. Karena apa? Karena kita masih tinggal dalam tubuh ini. Karena kita masih tinggal dalam dunia ini. Kalau saudara mau tinggalkan dunia ini, baru saudara bebas dari tekanan. Selama kita masih tinggal dalam dunia ini, suami kita, istri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, akan mendatangkan tekanan yang berat dalam kehidupan kita. Tetapi anak Tuhan gak boleh ngeluh. Ayat yang ke-6 katakan kami senantiasa tabah. Paulus dalam pelayanannya juga mengalami tekanan. Banyak tekanan yang dia alami dalam pelayanan. Tetapi Paulus memutuskan untuk gini, kami senantiasa, dia memutuskan gitu, kami senantiasa tabah. Apa artinya tabah, saudara? Kata tabah kalau saudara lihat dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam Alkitab bahasa Inggris saudara dipakai kata confident. Saudara tahu confident ya? Percaya diri. Kata tabah dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani dipakai kata tareo. Tareo itu artinya percaya diri dan berani. Jadi ternyata begini, tabah yang dimaksud oleh firman Tuhan hari ini ternyata begini, tabah yang bukan pasrah. Kita kadang-kadang memahami tabah itu sebagai pasrah. Sebuah keadaan yang nerimo, kata orang Jawa. Tabah itu bukan nerimo. Tabah itu bukan cuma sekedar nerima aja gitu kan. Tabah itu bicara soal begini, berani dan percaya diri. Jadi ketika kita bicara soal tabah, kita harus tabah menghadapi tekanan dalam kehidupan kita. Artinya begini, kita berani menghadapi, kita percaya diri menghadapi beratnya tekanan dalam kehidupan kita. Jadi tabah itu jauh, pengertian Alkitab itu jauh dari pengertian kita nih orang Indonesia. Tabah itu selalu, ya yang tabah ya, artinya ya pasrah aja deh gitu kan. Ya udah nerimo aja lah. Enggak, tabah itu berani. Tabah itu percaya diri. Pertanyaannya begini, kenapa kita harus percaya diri? Kenapa kita bisa tabah, kenapa kita bisa percaya diri menghadapi tekanan yang berat dalam kehidupan?
Kenapa kita harus ganti mengeluh kita dengan ketabahan, dengan keberanian, dengan kepercayaan diri. Waktu kita menghadapi beratnya tekanan dalam kehidupan kita. Kenapa? Itu yang jadi pertanyaan. Nah dari pembacaan kita ini, dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, 2 Korintus pasal yang kelima ini kita minimal melihat begini. Ada 3 alasan kenapa kita harus tabah. Bagaimana caranya supaya kita bisa tabah. Bagaimana caranya supaya kita bisa percaya diri menghadapi tekanan. Bagaimana kita bisa tabah menghadapi apapun tekanannya dalam kehidupan kita. Yang pertama kita akan lihat, karena waktunya cepat saudara ya. Jadi saya juga langsung cepat-cepat aja saudara ya. Kita berpacu dengan melodi. Ya, berpacu dengan waktu. 3 hal yang kita harus perhatikan bagaimana caranya supaya kita tabah. Yang pertama adalah begini, kita kembali ke ayat yang keempat. Ayat yang keempat bilang begini, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru, tanpa menanggalkan pakaian yang lama. Yang sering kali bikin kita mengeluh, bikin kita nggak tabah. Salah satu penyebabnya adalah ini, karena kita nggak mau ganti pakaian. Kita mau pakai baju yang baru, tapi nggak mau menanggalkan pakaian yang lama. Makanya itu yang sering terjadi. Sudah jadi orang Kristen, masih suka ngomel, masih suka mengeluh. Kalau saudara mau tahu penyebabnya apa? Penyebabnya ini. Harusnya jadi orang Kristen kita menanggalkan semua yang lama. Amin. Siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan. Yang lama harus, yang baru bisa datang. Nggak bisa kita pakai baju yang lama, tapi kita juga pengen pakai baju yang baru. Jadi orang Jakarta bilang acak adut. Jadi berantakan. Yang sering kali membuat kita ngeluh dalam kehidupan kita, nggak kuat, kita nggak tabah, kita nggak berani menghadapi tekanan dalam kehidupan adalah gini. Karena gini, kita udah jadi orang Kristen, cara hidup kita masih cara hidup yang lama. Cara berpikir kita masih cara berpikir yang lama. Harusnya diganti. Jadi orang Kristen itu harus pakai cara berpikir yang baru, cara hidup yang baru. Saya percaya begini, kalau kita menjalani kekristenan kita dengan cara berpikir yang baru, cara hidup yang baru, seberat apapun tekanan dalam kehidupan kita pasti akan berani hadapinya. Amin. Kita pasti akan berani hadapinya, kita akan percaya diri melewatinya. Kalau nggak saya pernah sharing di sini nih bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat. Ternyata yang buat Daud bisa mengalahkan Goliat, kenapa Daud berani menghadapi Goliat? Kenapa Saul dan tentaranya nggak berani menghadapi Goliat? Karena begini, Daud tidak mikirin tuh, dia nggak mikirin Goliat ini tinggi, besar, seorang pahlawan yang berpengalaman dalam berperang. Dia nggak mikirin, Daud nggak mikirin itu. Bahkan Daud mengumpamakan Goliat itu seperti salah satu hewan yang pernah dilawan waktu dia jaga kambing domba bapaknya. Goliat itu nggak lebih menakutkan dibandingkan singa, dibandingkan beruang yang Daud seringkali harus hadapi waktu dia menjaga kawanan kambing domba ayahnya. Lain dengan Saul dan tentaranya. Saul melihat Goliat dan mulai hitung-hitung, mulai kalkulasi, tingginya tinggi banget. Pengalamannya, waduh luar biasa. Ini yang bikin Saul dan tentaranya nggak berani hadapi Goliat. Tapi Daud nggak mikirin semuanya itu. Daud maju. Ternyata begini, untuk mengalahkan Goliat, kalau kita tabah, kalau kita berani, sederhana aja kok. Kasih tahu sama kanan kirinya, sederhana. Goliat nggak terlalu menakutkan. Ternyata pertempuran antara Daud melawan Goliat, saudara tahu berapa lama? Kalau dibikin film seru nggak? Nggak seru saudara. Kalau dibikin film, Daud mengalahkan Goliat itu nggak seru saudara. Karena baru sekali hajar langsung jatuh nih Goliat. Sesederhana itu. Apa yang bikin Goliat kalah? Karena Daud menghadapinya dengan tabah. Sementara Saul dan tentaranya mengeluh, ketakutan, cemas, khawatir. Apakah kita bisa mengalahkannya? Apakah kita bisa melewatinya?
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang sering kali bikin kita takut adalah kita jadi orang Kristen. Jangan-jangan begini, kita belum ganti cara berpikir kita. Cara berpikir kita masih cara berpikir yang lama. Cara berpikir kita masih cara berpikir duniawi. Jadi Kristen, jadi anak Tuhan, cara berpikir kita harus ganti. Amin. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Jadi Kristen itu yang harus mengalami perubahan salah satunya adalah pikiran kita. Karena ternyata begini, respon-respon kita sangat ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Kalau kita mau punya respon yang positif dalam kehidupan kita menghadapi apapun juga, itu dimulai dengan kita mengalami perubahan cara berpikir. Kalau cara berpikir kita nggak diganti, maka saya mau bilang begini, sampai kapanpun kita akan jadi orang Kristen yang terus mengeluh. Jangan mengeluh lagi, tabah aja jalani kehidupan. Amin. Berani, percaya diri. Gimana caranya yang pertama? Nomor satu tadi apa? Ganti cara berpikir kita. Amin. Cara berpikir yang lama harus diganti dengan cara berpikir yang baru. Paulus menggambarkannya seperti pakaian yang lama harus diganti dengan pakaian yang baru. Kalau kita mau melihat semua tantangan, semua kesulitan adalah jadi sebuah kesempatan untuk kita melihat pertolongan Tuhan, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah ganti cara berpikir kita. Dan yang kedua, ya, sisa 10 menit lagi. Yang kedua, coba perhatikan ayat yang kelima. Bagaimana caranya supaya kita bisa tabah, bisa berani, bisa percaya diri menghadapi beratnya tekanan dalam kehidupan kita. Supaya kita tetap tabah, percaya diri, kita berani menghadapinya. Perhatikan ayat yang kelima, katakan begini. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Ternyata ayat ini bilang begini, Allah justru sudah mempersiapkan kita untuk hal itu. Untuk hal apa sih? Kita harus mengacu ke ayat yang keempat, ayat yang di atasnya. Hal apa? Tuhan tuh mempersiapkan kita untuk hal apa? Ayat yang keempat bilang begini, bahwa selama kita tinggal dalam tubuh kemah ini, kita akan mengeluh dengan beratnya tekanan. Ternyata firman Tuhan hari ini mau ngasih tahu kita, perhatikan yang kedua. Ternyata begini, sebelum kita ngalami tekanan yang berat, Tuhan tuh sudah persiapkan kita. Kasih tahu sama kanan kirinya, Tuhan tuh sudah persiapkan kita. Jadi orang bilang, Pak mendadak, nggak ada yang mendadak, Tuhan udah siapkan kita kok. Artinya begini, semua tekanan seberat, sesulit apapun, Tuhan sudah menyiapkan jalan keluarnya kok buat kita. Tuhan sudah memberikan kemenangannya buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita adalah umat pemenang. Bahkan kita lebih dari. Kita dengar baik-baik, kita berjuang bukan untuk mendapatkan kemenangan. Kemenangan Tuhan sudah berikan buat kita. Amin. Jadi dengar baik-baik, orang Kristen itu tidak berjuang lagi untuk mendapatkan kemenangan. Kita berjuang dari kemenangan kita. Amin. Kalau orang di luar Tuhan masih bergumul untuk dapatkan kemenangan, tetapi perjuangan kita dimulai dari kemenangan kita. Karena kita adalah umat pemenang, karena kita tahu kita pasti menang, makanya kita maju. Daud tahu bahwa dia akan mengalahkan Goliat, dia pasti mengalahkan Goliat. Tuhan sudah menyerahkan Goliat ke dalam tangannya, makanya dia maju. Saul dan tentaranya nggak yakin akan hal ini. Saudara tahu bahwa apapun tekanan yang saudara alami, Tuhan sudah persiapkan saudara. Artinya gini, saudara pasti mampu lewatinya kok. Sakit penyakit separah apapun, percayalah begini, Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk melewati semuanya ini. Pak, istri saya makin lama makin menjengkelkan kan. Suami saya Pak makin tua makin keras kepala. Percayalah, Tuhan sudah mempersiapkan engkau untuk menghadapi suami yang kayak begini. Amin. Gak usah ngeluh, gak usah ngomel. Kita pasti bisa lewatinya kok. Pak, Tuhan sudah persiapkan kita untuk menghadapi istri yang cerewet. Yang makin lama makin cerewet. Tuhan sudah siapkan kita kok. Perhatikan ayat. Tuhan yang sudah mempersiapkan kita. Jadi nggak ada lagi bilang, Pak saya udah nggak tahan, Pak saya nggak mampu Pak.
Tuhan sudah persiapkan engkau untuk melewati semuanya itu. Kalau Tuhan sudah persiapkan kita, Tuhan gak pernah salah loh. Amin. Apa yang sudah anggap berat hari ini? Kekurangan? Percayalah kalau Tuhan izinkan kau melewati kekurangan, Tuhan sudah siapkan engkau untuk bisa melewati kekurangan itu. Amin. Amin. Jadi, untuk apa kita ngeluh? Kenapa kita mengeluh? Nggak ada dasar, nggak ada alasan untuk kita mengeluh. Bahwa semuanya Tuhan sudah atur sedemikian rupa buat kehidupan kita. Walaupun semuanya kadang-kadang tidak menyenangkan buat daging kita, buat tubuh kita. Tapi percayalah, rancangan Tuhan yang terbaik buat setiap kita. Amin. Jadi, nggak ada yang misteri kok buat kita. Jadi nggak ada yang berlebihan kok buat kita. Semuanya Tuhan sudah siapkan pas buat kehidupan kita. Amin. Dan yang terakhir nih, yang ketiga. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan kita. Karena Tuhan punya kehendak begini. Supaya di satu masa kita akan sampai ke level di mana Tuhan mau kita ada di sana. Bahwa tekanan sesulit apapun Tuhan sudah persiapkan kita supaya begini, lewat kesulitan, lewat tekanan itu kita dibawa naik, makin lama naik, makin lama makin naik. Naiknya gini loh, level kita makin lama makin naik supaya akhirnya kita sampai ke level di mana Tuhan menghendaki, mengharapkan kita ada di level itu. Amin. Kalau kita masih ada di level yang bawah hari ini, percayalah kita akan mengalami terus beratnya tekanan dalam kehidupan kita. Bukan untuk mendowngrade kita, bukan. Tetapi untuk bawa kita naik ke level. Tapi percayalah begini, lewat semua ujian itu, kita bisa kok lewatinya. Amin. Saudara bisa. Kasih tahu sama dirimu, saya pasti bisa. Karena Tuhan sudah persiapkan saya. Lewati ujian demi ujian supaya saya naik level, naik tingkat. Sampai di tingkat di mana Tuhan mengharapkan kita ada di level itu. Amin. Dan yang ketiga, perhatikan baik-baik. Bagaimana caranya supaya kita bisa tabah menghadapi beratnya tekanan dalam kehidupan. Perhatikan ayat yang kelima juga, ayat yang kelima masih perhatikan. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Dengar baik-baik, Roh Kudus diberikan buat kita sebagai apa? Sebagai apa kata firman Tuhan? Sebagai apa? Sebagai jaminan. Jaminan apa? Jaminan apa? Jaminan supaya gini loh, kita bisa mendapatkan segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Waktu kita ngalami beratnya tekanan, dengar baik-baik Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Waktu kita ngalami beratnya tekanan, apa yang kita butuhkan? Ayat ini kasih tahu, kalau engkau punya Roh Kudus adalah jaminan engkau mendapatkan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita. Amin. Waktu kita ngalami beratnya tekanan, bukankah itu yang kita butuhkan? Kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita. Bukankah waktu kita ngalami tekanan, kita seringkali kehilangan hal-hal seperti ini? Dengar, kalau engkau tahu ada Roh Kudus dalam hidupmu, Roh Kudus itu jaminan. Seberat apapun tekanan dalam hidupmu. Kalau engkau punya Roh Kudus, engkau punya jaminan. Engkau akan mendapatkan segala sesuatu yang engkau butuhkan. Waktu engkau mengalami sakit dan dokter bilang, kayaknya gak bisa sembuh. Apa yang kau butuhkan? Bukankah kau membutuhkan pengharapan di sana? Percayalah, Roh Kudus berikan pengharapan buat hidupmu. Waktu engkau kekurangan, engkau mengalami kesedihan, waktu engkau mengalami keterpurukan, engkau mengalami putus asa dalam kehidupanmu. Engkau mengalami merasa gini, saya ditinggal sendirian, gak ada orang yang peduli dengan saya. Percayalah begini, kalau engkau tahu ada Roh Kudus dalam hidupmu, engkau akan punya kekuatan. Engkau akan dapatkan sukacita. Engkau akan dapatkan damai sejahtera dalam hidupmu. Jadi Roh Kudus diberikan buat kita, bukan supaya kita bisa bahasa roh di atas mimbar ini, bukan.
Roh Kudus diberikan buat kita, bukan supaya kita bisa bahasa roh dalam doa-doa kita, dalam penyembahan kita. Bukan untuk itu. Roh Kudus diberikan buat setiap kita, supaya kita makin yakin bahwa semua yang kita butuhkan menghadapi apapun juga dalam kehidupan ini, Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Amin. Kita bisa kok lewati. Ternyata begini, nggak perlu ngeluh kok menghadapi tekanan yang berat dalam kehidupan. Kenapa Paulus nggak mengeluh? Karena Paulus tahu 3 hal ini. Saya nggak tahu ke depan saudara akan menghadapi apa. Tapi saya berharap gini, nggak ada yang mengeluh lagi di antara kita. Jalan hidup ini seperti biasa aja. Karena kita punya Tuhan yang tidak akan pernah tinggalkan kita. Amin. Musim pasti akan terus berganti dalam hidup setiap kita. Tetapi Tuhan tetap sama. Kekuatannya, sukacitanya, pembelaannya, penyertaannya tetap sama buat setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kita nyanyikan 1 pujian saja saudara, kemudian kita akan berdoa. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Saya berharap saudara tidak ada yang mengeluh lagi hari ini. Wajahnya lebih semeringah sekarang. Karena Tuhan sudah siapkan kita kok. Seberat apapun percaya lagi ini, Tuhan sudah siapin kita untuk lewati ini. Artinya gini, kita mampu lewatinya. Amin. Kita punya Roh Kudus. Artinya kita punya kepastian, kita punya jaminan. Kita gak akan kehilangan kekuatan. Kita gak akan kehilangan sukacita. Kita gak akan kehilangan pengharapan. Kita gak akan kehilangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Dia. Ku yakin Tuhan memberkati. Oh, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Sama-sama kita katakan, Tuhan selalu tahu ada Roh Kudus dalam hidupmu. Harusnya engkau gak akan khawatir lagi dengan hidupmu. Harusnya engkau gak perlu takut lagi menjalani kehidupan ini. Harusnya engkau gak perlu mengeluh lagi. Hamba berhenti bicara Bapa karena hamba terbatas. Tapi hamba percaya bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Aku percaya firman-Mu sedang mengerjakan semua kehendak-Mu dalam hidup setiap kami. Supaya akhirnya lewat hidup kami, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tekanan boleh datang dalam kehidupan setiap kami. Tapi kami memutuskan, kami tidak akan mengeluh. Kami memutuskan, kami akan tetap tabah menjalaninya. Kami akan tetap berani menghadapinya. Kami percaya diri melewatinya Tuhan. Karena kami tahu yang menyertai kami bukan manusia. Yang menyertai kami adalah Tuhan yang hidup. Orang yang berbahagia adalah orang yang dengarkan firman dan melakukan firman dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Sebentar kita akhiri, kita tinggalkan tempat ini. Kita kembali beraktivitas. Mari saya undang kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua. Mulai pada pagi hari yang indah ini, sampai hari Maranatha Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.